Bismillahi masyaallah, la yasuqu khairu illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Abda'ukum bi'ibtida'il Qur'an wa bitahiyyatil Islam. Tahiyatan lil alamin al-amilin, tahiyatan lil ahlil jinan, tahiyatan idza laqaina fanusallimu alayya wa alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, anak puyuh tak dapat-dapat. Jawab salam dengan semangat jika Anda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Alladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat dewan juri yang dirahmati Allah, yang terhormat sahabat da'i-da'iyah yang dicinta Rasulullah, serta yang terhormat para hadirin sekalian yang Masya Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang maha pengasih tapi tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang tapi tak pernah pilih sayang, dan yang nikmatnya takkan pernah terbilang. Sholawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir, orang yang tak pernah ke Bandung tapi selalu disanjung, orang yang tak pernah ke Jakarta tapi selalu dicinta, yang pada subuh Senin beliau terlahir, patung-patung tersingkir pada saat manusia terbelenggu lingkar jahir. Lahirlah Nabi terakhir, nah Rasul nan mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tidak ada satupun nikmat yang Allah curahkan kepada hambanya melainkan nikmat itu adalah nikmat yang besar. Dan salah satu nikmat terbesar itu adalah diutusnya seorang Rasul untuk menunjukkan ke arah yang benar, untuk menunjukkan ke arah yang lurus, untuk menunjukkan ke arah kebenaran. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Quran Surah Al-Imran ayat 162. Rasul tersebut, Rasul yang menyampaikan risalah yang berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, tidak lain tiada bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita peringati sebagai hari Maulid Nabi. Hari ini bukanlah hari biasa. Hari ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu untuk meningkatkan kecintaan tersebut yaitu dengan mengetahui perjuangan dakwah Rasulullah. Bagaimana dahulu Rasulullah membela kita semua, bagaimana dahulu Rasulullah pernah rela dicaci, dimaki serta dihina hanya untuk kita semua umatnya, hanya untuk menegakkan agama Allah. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kota Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah, pengurus berhala, serta patung-patung yang disakralkan oleh bangsa Arab. Maka untuk mencapai sasaran perlu dilakukan perubahan di kota Mekah. Tetapi semua itu menjadi sangat sulit dan sukar dibandingkan ketika mereka jauh dari hal tersebut.
Karenanya, berdakwah membutuhkan jiwa yang kuat, tekad yang kuat agar tidak mudah digoyahkan oleh berbagai cobaan dan rintangan. Maka berdakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan keputusan yang sangat bijaksana, agar para penduduk Mekah tidak terkagetkan oleh sesuatu yang bisa membangkitkan emosi mereka. Maka wajar ketika dahulu Rasulullah SAW memilih untuk memperkenalkan Islam, memilih untuk mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang terdekat mereka, kepada keluarganya, serta sahabatnya. Bahkan mereka tidak pernah tersisipi satu titik pun rasa bimbang terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah, terhadap keagungan Rasulullah, serta terhadap berita kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, mereka disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang dahulu serta pertama masuk Islam. Di barisan terdepan ada istri beliau, yakni Ummul Mu'minin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian disusul mantan budak beliau, yakni Zaid bin Harisah bin Syurahbil al-Kalbi. Kemudian disusul oleh sepupu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu masih anak-anak, sehingga masih dalam asuhan beliau. Kemudian disusul lagi oleh sahabat karib beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua masuk Islam di hari pertama Rasulullah SAW berdakwah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Dalam proses dakwah Rasulullah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, banyak sekali cobaan yang menimpa, banyak sekali musibah yang menimpa, banyak sekali godaan dari kaum musyrikin yang menyerang Rasulullah SAW. Di antaranya, Rasulullah dahulu pernah dicaci, dihina serta dimaki, ditertawakan. Bahkan Rasulullah pernah disebut sebagai orang gila. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul maulanal azim. Yang artinya, dan mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya adzikr, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Itu semua dilakukan kaum musyrikin hanya untuk melemahkan semangat para kaum muslimin agar mereka tidak percaya lagi kepada Rasulullah SAW. Bahkan paling parah, Rasulullah SAW pernah disebut sebagai tukang sihir dan pembual. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Shad ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qalul kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul maulanal azim. Yang artinya, dan mereka merasa heran ketika datang seorang pemberi peringatan dari golongan mereka sendiri. Kemudian orang-orang kafir berkata, ini adalah tukang sihir dan yang paling banyak berdusta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan diceritakan pada zaman dahulu, kaum musyrikin sering mencoreng-coreng ajaran Nabi, menyebarkan syubhat-syubhat, menyebarkan iklan-iklan palsu. Mereka selalu meremehkan Rasulullah, merendahkan Rasulullah, merendahkan agama beliau. Sehingga para kaum awam, para orang awam tidak memiliki kesempatan untuk merenungi dakwah beliau. Dahulu kaum musyrikin selalu menentang Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran merupakan cerita orang-orang dahulu yang selalu menyibukkan manusia. Dahulu kaum musyrikin pernah melakukan negosiasi dengan Rasulullah. Mereka ingin mempertemukan agama Islam dengan jahiliyah di pertengahan jalan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mereka akan meninggalkan sebagian dari agama mereka. Dan mereka menyuruh Nabi pula untuk meninggalkan sebagian dari agama Nabi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 9 yang artinya, dan mereka memerintahkan kamu Muhammad agar kamu bersikap lunak terhadap mereka. Agar kamu juga dan agar mereka juga bersikap lunak terhadapmu. Surah Al-Qalam ayat 9. Hadirin rahimakumullah, itu hanyalah sebagian kecil dari perjuangan Rasulullah SAW. Betapa sakit, betapa pedih, betapa sulit
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesingkat dan sedikit materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Rasulullah selalu melekat dalam hati kita. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, marilah kita bersolawat bersama-sama agar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkaknya sampai ke belakang rumah. Sedikit kata dari saya semoga membawa berkah untuk lentera nanti di alam barzah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.